Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memasuki babak yang semakin memanas dan menyita perhatian publik. Konflik yang awalnya tampak sebagai persoalan pribadi, kini mulai terbuka ke ruang publik. Melalui kuasa hukumnya, Ruben Onsu disebut mengalami kekecewaan mendalam terhadap situasi yang ia hadapi dalam hubungannya dengan anak-anaknya. Ia merasa bahwa perannya sebagai ayah kandung diduga tidak lagi ditempatkan sebagaimana mestinya. Bahkan dalam salah satu momen penting sang anak, yakni acara balet, Ruben Onsu dikabarkan harus mengalami perlakuan yang menurutnya tidak pantas. Lebih dari itu, yang membuat situasi terasa semakin menyakitkan adalah adanya kesan bahwa pihak lain justru diperlakukan lebih dekat dan lebih leluasa, seolah mengambil peran yang seharusnya ia miliki. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Ruben Onsu dan Sarwenda kian memanas. Melalui kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengungkapkan bahwa kliennya merasa diperlakukan kurang layak sebagai seorang ayah. Ia menyebut ada momen yang cukup menyentuh, yakni ketika Ruben Onsu menghadiri acara balet putrinya. Dalam kesempatan tersebut, Ruben Onsu dikabarkan harus mengantri dan menunggu seperti tamu biasa, alih-alih mendapatkan akses sebagaimana orang tua kandung. Menurut Minola Sebayang, kondisi tersebut menimbulkan perasaan tersisih bagi Ruben Onsu. Ia bahkan menyinggung adanya perlakuan yang dinilai berbeda, di mana sosok lain justru diperlakukan layaknya figur ayah. Hal ini menjadi salah satu pemicu kekecewaan yang dirasakan oleh Ruben Onsu. Lebih lanjut, Minola Sebayang menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara kedua orang tua, terutama demi kepentingan anak-anak. Let's go. Oke, sekarang kita lagi mau nungguin pengumuman. Dia lagi kurang enak badan tapi tidak. Moving on to the top 18 goes to PA16 Shalom Heaven Mangili. Jadi kali ini kalau misalnya di level itu nggak semuanya dapat penghargaan. Top 15 goes to PA2 Ale. Ini dapat apa? Coba lihat. Oke, udah selesai hari ini. Sekarang waktunya kita pulang. Let's go. Dia dipojokkan, selalu dia diciderai. Ya seperti yang masyarakat bilang, yang bayar ruang les baletnya, yang bayar ruang sekolahnya Ruben ratusan juta, tapi yang momentum ketika wisuda, ketika foto bersama, yang foto orang lain. Ini kan contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik juga bagi anak ini. Nah ini juga bisa jadi salah satu isu kalau misalnya kita ingin mengajukan gugatan hak asuh. Ya karena nggak boleh, artinya tetap ada batasan. Karena bagaimanapun juga, orang itu belumlah menjadi bagian dalam hidupnya si S, kan gitu. Ya, kalaupun sudah menjadi bagian, ya tetap tidak menghilangkan Ruben sebagai ayah kandungnya terhadap anak tersebut. Artinya Ruben harus ngantri gitu loh. Misalnya pada saat anaknya ada acara-acara tertentu di sekolah balet, dia harus ngantri, dia harus menunggu, dia ayah kandungnya loh. Yang benar itu adalah meskipun ayah dan ibu itu sudah tidak terikat perkawinan lagi, tapi kalau bicara tentang anak, kepentingan anak, baik itu biaya pendidikan, acara-acara, harusnya dua orang tua ini berkomunikasi. Seperti ulang tahun kemarin, harusnya dua orang tua ini berkomunikasi sehingga tidak ada suatu perayaan yang bertepatan dengan hari kerjanya sang ayah, kan begitu. Jadi ini yang harus dikomunikasikan, jangan secara egois mengambil keputusan, membuat Ruben jadi seperti ayah yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Ini yang nggak benar, ya, karena walaupun sudah tidak lagi ada ikatan suami istri, tapi kalau bicara tentang anak, kewajiban orang tua untuk berbicara. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya juga menyebut bahwa ia saat ini sedang mempertimbangkan wacana meminta kembali hak asuh anak-anaknya. Ditegaskan oleh Minola Sebayang
bahwa pihak Sarwenda sebagai orang tua tidak memudahkan Ruben Onsu untuk bertemu anak-anak. Sementara anak-anaknya masih di bawah umur dan di bawah tanggung jawab orang tua. Apalagi sudah ada kesepakatan untuk Ruben menghabiskan waktu 2 hingga 3 hari bersama anak-anak dalam seminggu, yang sampai saat ini belum juga bisa terrealisasikan. Menurut kuasa hukumnya, pengadilan bisa saja menilai bahwa Ruben Onsu kini lebih pantas mengasuh anak-anak karena adanya kemungkinan contoh yang tidak baik dari pihak Sarwenda. Minola Sebayang juga berharap bahwa jika memang akan ada sosok laki-laki yang menjadi bagian dari hidup Sarwenda, hal itu tidak menghilangkan hak Ruben Onsu sebagai ayah kandung dari anak-anaknya. Bahwa kalau bicara tentang hak asuh, kita sudah kasih tahu bahwa memang ada kesepakatan diberikan kepada ibunya, tapi untuk bertemu dan berkumpul itu ada memang 2-3 hari dalam 1 minggu yang tidak terrealisasikan, dan ada kesulitan-kesulitan buat Ruben Onsu untuk bertemu dengan anaknya, dan tanggung jawab orang dewasa lah sebenarnya yang mengarahkan anaknya supaya bisa bertemu dengan ayahnya, kan begitu. Karena bukan jangan dikasih tanggung jawab itu kepada anak di bawah umur, ya. Jadi harusnya kalau misalnya Ruben tetap mendapatkan haknya 2-3 hari berkumpul dalam 1 minggu, mengenai masalah jadwalnya, schedule-nya bisa diatur dan dibicarakan oleh kedua belah pihak. Ini kan bagus ya. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Padahal aktanya sudah dibuat, kesepakatan sudah diatur, tapi tidak seperti itu. Menurut perhitungan kami, bisa saja tidak seperti itu. Tapi kalau menurut perhitungan kami, jika hal itu dilakukan sekarang dengan kondisi yang sekarang sudah semakin terbuka, dengan kondisi yang sekarang sudah semakin tahu bagaimana karakter masing-masing, ya, dan juga dukungan oleh masyarakat, saya yakin bahwa kemungkinan besar ketika Ruben memutuskan untuk mengambil hak asuh itu, bisa saja pengadilan akan melihat Ruben lebih pantas untuk dititipi anak-anak ini selain ibunya, kan begitu. Saya kira seperti itu. Yang lancar sama ini kan hanya permintaan-permintaan yang berkaitan dengan masalah biaya kehidupan, nafkah, semua segala macam. Nah, jadi dituruti sama Ruben Onsu, tapi tidak berdampak Ruben makin dekat, ya, atau misalnya tidak mengurangi perubahan apapun kedekatannya dengan anaknya, tapi makin hari makin jauh. Justru anaknya didekatkan dengan orang yang sebenarnya masih belum memiliki ikatan apapun. Sebelumnya, Ruben Onsu juga kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan keterangan melalui sambungan video call bersama awak media, didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan alasan mengapa komunikasi dengan pihak tertentu diduga Sarwenda kini tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara hukum. Dalam pernyataannya, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil bukan tanpa pertimbangan. Ia menilai komunikasi langsung yang sebelumnya dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp justru sering berujung pada kesalahpahaman. Situasi tersebut menurutnya bahkan kerap memicu perasaan yang tidak nyaman dan saling melukai secara emosional antara pihak-pihak yang terlibat. Ruben Onsu juga menegaskan bahwa langkah menggunakan jalur kuasa hukum semata-mata diambil untuk menjaga batas komunikasi agar tetap profesional dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Ia juga berharap dengan adanya pihak ketiga, setiap pembicaraan yang menyangkut urusan tertentu dapat berjalan lebih terstruktur dan tidak lagi menimbulkan salah tafsir. Maka seperti inilah ungkapannya. Tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya meminta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Ini hal yang buat saya cuma gini. Saya ini ayahnya, udah selesai gitu. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, juga menyebut bahwa saat ini kliennya lebih memprioritaskan urusan keluarga
terutama untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya. Menurut Minola Sebayang, keinginan utama Ruben Onsu saat ini bukanlah persoalan permintaan maaf atau hal-hal lain yang menjadi sorotan publik, melainkan fokus pada hubungan dan kedekatan dengan anak-anaknya. Ia menegaskan bahwa sebagai seorang ayah, Ruben Onsu memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap anak-anaknya, sehingga hal tersebut menjadi prioritas utama di tengah berbagai dinamika yang sedang dihadapi. Yang paling penting buat Ruben, dia sekarang rindu sama anaknya. Jadi jangan kita diribetkan dengan permintaan-permintaan maaf yang seperti itu gitu loh. Permintaan maaf pun kalau kemudian ternyata tidak berujung kepada membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya, buat apa? Intinya pengen ketemu anak. Iya, ketemukan aja dulu anak-anak sama Ruben. Berikan haknya sebagaimana yang sudah diatur dalam Akta 39, yang S juga ikut tanda tangan, 2-3 hari berkumpul. Setelah itu baru kita bicara hal-hal yang lain. Di tengah prahara antara Ruben Onsu dan Sarwenda ini, sejumlah teman dekat presenter Ruben Onsu diketahui memberikan dukungan kepadanya. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan oleh para sahabat Ruben Onsu? Salah satunya dari kreator Hiro Cimot. Benarkah di matanya, Ruben Onsu adalah sosok yang baik karena tidak pernah bermasalah dengan artis atau sosok manapun? Benarkah Ruben Onsu juga sebagai sosok ayah yang pekerja keras? Sementara itu di sisi lain, dalam perkembangan terbaru, kreator konten yang dikenal dengan nama Hiro Cimot kembali menjadi sorotan setelah menanggapi isu yang melibatkan publik figur Ruben Onsu dan Sarwenda. Tanggapan tersebut muncul setelah Sarwenda mengunggah sebuah video permintaan maaf yang kemudian ramai diperbincangkan warganet karena dinilai tidak menyebutkan nama secara langsung kepada pihak terkait, yakni Ruben Onsu. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi langkah Sarwenda yang telah berani membuat video klarifikasi dan permintaan maaf di tengah sorotan publik yang cukup besar. Namun demikian, Hiro Cimot juga memberikan catatan terkait isi pernyataan tersebut. Ia berpendapat bahwa akan lebih baik apabila dalam video permintaan maaf itu, Sarwenda secara jelas menyebut nama pihak yang dituju. Hal tersebut menurutnya penting agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di kalangan publik serta memperjelas konteks dari permintaan maaf yang disampaikan. Ya, kalau masalah permintaan maafan itu kan sebenarnya ya kita patut apresiasi juga gitu kan, karena itu pasti ngumpulin niat dan kekuatan, itu kan tidak mudah. Kalau boleh saran kan, itu sebenarnya kan permasalahan yang memanas sama Ruben Onsu, harusnya sih diselipin deh, paling enggak kalau memang nggak mau di depan, paling nggak di akhir itu ada kata-kata untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu gitu. Karena kan mungkin netizen berpikir kan bahwa ini permasalahan ini kan netizen menganggap diduga ini kan Ruben yang dihina kan, jadi harusnya permintaan maafan itu lebih tepatnya itu ke Ruben daripada ke netizen gitu. Menurutnya, terkait perayaan ulang tahun kedua putrinya, sejatinya diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh anggota keluarga. Namun, kendala jadwal pekerjaan Ruben Onsu yang sudah lebih dahulu terisi dengan agenda siaran langsung di televisi, menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan tersebut, di mana persoalan ini seharusnya dapat dibicarakan lebih awal secara bijak, sehingga semua pihak dapat mengatur waktu dengan lebih baik. Ruben itu di salah satu stasiun TV itu kan, jangankan orang yang pernah berumah tangga sama dia, kita aja netizen lah ya kan, kita aja orang yang mengikuti itu tahu Ruben itu kerjanya jam-jam segitu itu, dan itu udah berlangsung bertahun-tahun sih. Kalau mau ditanya lebih bijaknya sih sebenarnya kalau bisa kan itu dibicarakan baik-baik dan mengambil di jam-jam yang kira-kira Ruben bisa. Dalam sebuah pernyataan, ia juga turut menanggapi sosok Ruben Onsu yang menurutnya dikenal sebagai pribadi yang baik. Ia menyebut Ruben Onsu tidak pernah terlibat masalah dengan sesama artis maupun dengan sosok lainnya di industri hiburan.
Selain itu, ia juga menilai ayah 3 anak itu sebagai seorang ayah yang pekerja keras dan memiliki dedikasi tinggi terhadap keluarga maupun pekerjaannya. Karena saya melihat Ruben Onsu ini adalah sosok ayah yang baik, sosok maksudnya laki-laki yang sangat mencintai keluarganya, rela bekerja siang dan malam untuk keluarganya gitu kan. Selanjutnya, lalu seperti apa juga sederet selebriti turut mendukung Ruben Onsu? Di tengah sorotan publik terhadap hubungan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, dukungan dari sejumlah rekan sesama selebriti mulai bermunculan di media sosial. Di tengah ramainya pemberitaan, nama Lesti ikut menjadi sorotan setelah unggahan di media sosialnya dianggap sebagai bentuk dukungan kepada Ruben Onsu. Dalam unggahan yang beredar, Lesti disebut menuliskan komentar bernada positif dan menggambarkan Ruben Onsu sebagai sosok yang kuat, serta tetap tegar menghadapi berbagai situasi. Dukungan terhadap presenter dan pengusaha Ruben Onsu terus mengalir dari berbagai rekan selebritas. Salah satunya datang dari artis Nikita Mirzani yang menyampaikan pesan dukungan melalui akun Instagram pribadinya. Sementara itu, adik mendiang Julia Perez, Nia Anggia juga turut mendukung Ruben Onsu. Dalam sebuah unggahan yang kemudian di-repost oleh akun Instagram Ruben Onsu, Nia Anggia membagikan cerita mengenai pengalaman pribadinya saat berinteraksi dengan Ruben Onsu. Ia mengungkapkan bahwa pria berusia 42 tahun itu merupakan sosok yang dikenal memiliki kepedulian tinggi dan kerap menunjukkan sikap membantu tanpa banyak publikasi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.